20 Oktober 1945, pimpinan Belanda Brigadir Bethel mendaratkan pasukan sekutu di Semarang dengan maksud ingin mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu mulanya disambut dengan patut. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan kebutuhan lain untuk kelancaran tugas sekutu dan berjanji tak ada mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk menjadikan para tawanan tersebut menjadi tawanan Belanda. Dan yang bikin mengejutkan, tawanan-tawanan tersebut malah dipersenjatai. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Sesaat itu, insiden bersenjata terjadi di Magelang. Tentara sekutu melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan yang menjadi awal pemicu perangnya Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa. Letkol Mas Sarbini Martodiharjo adalah pimpinan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, pasukan TKR selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang sukses menenangkan suasana. Kemudian, pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa. Dampak peristiwa tersebut, Resimen Kedu Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera menyelenggarakan pengejaran terhadap pasukan sekutu. Namun, gerakan-gerakan mundur sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan tingkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastrodihardjo yang diperkeras oleh pasukan gabungan Ambarawa, Suruh, dan Sukakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion I Surjo Sumpono di Ngipik. Pada saat kemunduran, tentara sekutu mencoba mendiami dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berupaya membebaskan kedua desa tersebut. Naasnya, beliau gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman, merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya. Beliau langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru untuk pasukan RI. Koordinasi dipersiapkan di sela komando-komando sektor dan pengempungan terhadap musuh semakin sempit. Siasat yang diterapkan yaitu agresi pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah peperangan dengan pasukan sekutu yang bertahan di komplek gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkeras tanknya, menyusup ke tempat posisi Indonesia dari arah belakang. Karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman menyelenggarakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, agresi mulai dilancarkan. Pembukaan agresi dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran sangat sengit di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang-Ambarawa direbut oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlanjut sangat sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang memakai taktik gelar supit orang atau pengempungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran habis dan Indonesia sukses menguasai Ambarawa dan sekutu berhasil dimundurkan ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan dipentingkannya hari jadi TNI Darat atau Hari Juang Kartika.